Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabar anak-anakku pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Nah, anak-anakku, sekarang kita sudah memasuki tema 8, tematik muatan PKN. Tema 8, subtema 2, itu tentang menjaga keselamatan di rumah. Baik, anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, eh, kalian pastinya sudah tahu kan bagaimana cara menjaga keselamatan di rumah. Oke, ayo menjaga keselamatan di rumah itu tanggung jawab siapa saja? Siapa yang tahu? uh, menjaga keselamatan di rumah merupakan tanggung jawab dari semua anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga itu? Ada ayah, ibu, kakak, adik, dan kakek, nenek, dan semuanya yang ada di rumah. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana cara kita menjaga keselamatan di rumah. Nah, yang pertama, menjaga keselamatan di sekitar rumah. Loh, Ustaz, kenapa kok keselamatan di sekitar rumah kita perlu jaga? Ya harus. Kenapa? Kalau keselamatan di sekitar rumah tidak kita jaga, kita akan melukai diri sendiri dan orang lain tentunya ya. Nah, menjaga keselamatan di sekitar rumah yaitu memastikan semua pintu dan jendela terkunci saat ditinggal bepergian. Nah, ini apa? Untuk menghindari apa? Menghindari maling ya, menghindari pencuri. Agar tidak masuk ke dalam rumah. Kalau tidak dikunci, jendela tidak dikunci, pasti pencuri dengan mudah bisa masuk rumah kita. Yang kedua, memastikan kompor tidak menyala saat tidak digunakan. Nah, ini saat tidak digunakan, pastikan kompor itu tidak menyala ya. Kenapa? Ya, kalau kompornya menyala tapi tidak digunakan sama dengan mubazir, buang-buang gas. Ya, apalagi sekarang kondisinya harus berhemat menggunakan sumber daya alam ya. Jadi menghemat pengeluaran bahan bakar gas ya yang digunakan untuk memasak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terjadi kebakaran ya. Nah, mencabut kabel listrik dari stop kontak saat rumah ditinggal pergi. Nah, meskipun tidak ditinggal pergi, ketika tidak kita gunakan harus kita cabut ya. Kenapa? Untuk mengurangi penggunaan listrik. Gunakan listrik seperlunya ya. Tidak boleh boros penggunaan listriknya. Nah, kemudian yang kedua ada menjaga keselamatan di ruang tamu. Nah, di rumah kita pastinya ada bagian yang dinamakan ruang tamu. Nah, ruang tamu adalah ketika ada seseorang bermain di rumah kita, pasti nanti kita akan memintanya untuk duduk di ruang tamu ya. Nah, ini yang pertama, tidak meletakkan benda-benda yang mudah pecah di ruang tamu supaya anggota keluarga atau tamu terhindar dari bahaya yang ditimbulkan jika benda-benda tersebut jatuh dan pecah. Contohnya apa? Contohnya vas bunga yang terbuat dari kaca atau keramik yang ada di atas meja. Nah, kalaupun ada, kita harus beri pemberat di dalamnya supaya tidak mudah tersenggol dan tidak mudah jatuh. Nah, kemudian lantai ruang tamu diusahakan selalu kering setelah dipel. Lantai yang kering dapat menghindarkan kita dari terpeleset dan jatuh. Ya. Nah, jadi selesai mengepel ruangan, kita harus memastikan bahwa ruangan itu sudah kering lantainya, tidak boleh basah ataupun licin karena akan membuat kita terpeleset. Akhirnya apa? Kalau kita terpeleset jatuh, mungkin ada bagian-bagian tubuh kita yang terbentur, akhirnya sakit. Nah, contoh kegiatan yang menyebabkan kecelakaan di ruang tamu. Ini contohnya. Yang pertama apa? Bermain lompat-lompatan di sofa di ruang tamu. Ini tidak boleh ya.
membiarkan mainan berantakan di ruang tamu, ini juga tidak baik. Selesai bermain, selesai menggunakan mainan, kita kembalikan di tempat semula. Nah, nih sekarang lanjut di menjaga keselamatan di kamar tidur. Nah, pastinya kita setiap hari, setiap malam ataupun istirahat siang pastinya berada di kamar tidur. Kalaupun tidak di kamar tidur, di ruang keluarga pastinya ya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, menjaga kebersihan tempat tidur agar nyaman saat digunakan untuk istirahat. Nah, jadi selesai bangun tidur, semua peralatan, selimut, bantal, dan guling kita rapikan. Spraynya kita rapikan. Kita bersihkan ya dengan sapu. Kemudian kita sapu kamarnya biar bersih dan nyaman saat digunakan. Nah, tidak bermain di atas kasur. Nah, ini menghindari apa? Menghindari ketika kaki kita kotor atau kita kondisi badan kita kurang bersih. Ini nantinya akan menyebabkan gatal-gatal kalau kita bermain di atas kasur saat kita istirahat ya. Jadi, jangan bermain di atas kasur. Tidak menyalakan lilin di dekat kasur agar tidak terjadi kebakaran ya. Nah, itu tadi. Tidak makan dan minum di atas tempat tidur. Nah, ini adab ketika makan. Adab ketika makan itu jangan di tempat tidur, di atas tempat tidur. Makan harus di bawah atau di meja makan. Di bawah maksudnya tidak di tempat tidurnya, di lantainya ya, atau di meja makan ya. Nah, contoh kegiatan yang dapat menyebabkan kecelakaan di kamar tidur. Nah, ini menyalakan lilin di dekat tempat tidur ketika lampu mati. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ketika nanti lilinnya habis, tiba-tiba menyambar kasur, akhirnya terjadi kebakaran. Nah, membiarkan jendela terbuka di malam hari. Ini tadi membiarkan pencuri masuk. Nah, bermain di atas tempat tidur ya. Nah, itu tadi menjaga keselamatan di tempat tidur, sekarang menjaga keselamatan di dapur. Di rumah kalian pastinya juga ada dapur kan? Nah, di dapur ada komponen-komponen yang sangat banyak itu. Ada mulai dari benda tajam, contohnya pisau, gunting dan lain sebagainya. Ada lagi kompor dan masih banyak yang lain. Nah, kompor dimatikan selesai masak. Nah, supaya apa? Supaya apinya tidak membuat kebakaran. Peralatan masak yang kotor dikumpulkan untuk segera dicuci. Ini untuk menghindari apa? Kuman dan virus yang menempel di tempat makan kita. Mengelap tumpahan atau tetesan minyak di sekitar kompor. Ini perlu ya, karena apa? Minyak goreng yang tumpah atau tercecer itu sangat licin dan mudah dihinggapi serangga-serangga yang lain, sehingga harus kita bersihkan. Karena apa? Ada sebuah hadis mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Nah, menyimpan pisau dengan aman. Nah, tidak boleh menaruh pisau, gunting dan lain sebagainya di sembarang tempat. Tabung gas diletakkan agak berjauhan dengan kompor. Ini menghindari apa? Agar ketika terjadi kebocoran pada selang gas, jadi tidak langsung meledak. Ya. Nah, lantai disapu dan dipel selesai digunakan memasak. Jangan lupa dipel dan disapu. Kenapa? Lantainya biar bersih, tidak ada kumannya ya. Nah, ini contoh kegiatan yang menyebabkan kecelakaan di dapur. Nah, kalau tidak kita jaga kebersihan dan keamanannya, bermain dengan pisau tanpa pengawasan orang tua ini bisa menyebabkan cedera atau terluka pada tubuh kita. Kemudian mengelap minyak di sekitar kompor menyebabkan apa? Terpleset. Kita terpleset atau benda-benda yang akan di sekitar kompor menjadi licin. Nah, tidak segera membersihkan lantai sehingga lantai menjadi licin dan menyebabkan kita mudah terpleset. Nah,
Itu ya. Tuh anak-anak, contoh beberapa cara bagaimana kita menjaga keamanan, keselamatan di rumah. Ya, terutama di ruang tamu, di tempat tidur, di kamar, dan juga di dapur. Baik, anak-anakku, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham ya bagaimana cara kita menjaga keamanan di rumah dan siapa saja yang harus menjaga keamanan di rumah? Ya, baik anak-anakku, terima kasih sudah melihat video Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Ya, baik, terima kasih. Nun wal kolami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.